Halo, selamat datang di presentasi kami pada mata kuliah Marketing Management. Kali ini kami dari kelompok 2 akan membawakan Marketing Battle Review dari Oppo versus Vivo. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu Dwi Ayu Afdelina, Dwi Kiriaviano, Fikri Ramadan Pratama, Gilman Nafadha Hakim, Gilang Gumilang, Halima Aulia Ita Maghfirah, Intan Farida Hasanah, Maindra Wijaya, dan Muhammad Hendro Dinata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan outline dari presentasi kami kali ini. Yang pertama adalah Analysis 5 Forces, dilanjutkan dengan Consumer Behavior Profile, lalu Brief Company, dilanjutkan dengan Marketing Strategy, lalu Marketing Attack Maneuvers, Interview, dan Marketing Insight. Bagian pertama, Analisis 5 Forces dari Oppo dan Vivo. Analisis 5 Forces yang pertama adalah New Entry. Beberapa hambatan bagi para pendatang baru di industri handphone adalah 1. Memerlukan dana atau modal yang tinggi, 2. Teknologi yang berkembang cepat, 3. Hak paten, merek dagang, 4. Skala ekonomi, 5. Loyalitas pelanggan, 6. Regulasi dari pemerintah. Five Forces yang kedua adalah Buyer. Pembeli memiliki daya tawar yang tinggi, jumlah produk pengganti di pasar banyak, diferensiasi antara produk juga sedikit. Permintaan sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi, pembeli dapat menunda membeli model baru sampai harga turun sesuai keinginan mereka. Five Forces yang ketiga, Substitutes. Threat of substitutes termasuk sedang. Meskipun banyak merek dalam industri, preferensi pelanggan tetap berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, misal fitur, kecanggihan HP, dan OS. Analisis Five Forces yang keempat adalah Supplier. Dalam industri ini, terdapat dua pemasok, yakni produsen hardware dan pengembang software. Vivo dan Oppo memiliki pabrik sendiri untuk mensuplai komponen serta kebutuhan teknologi yang ditanamkan di dalam produk-produknya. Analisis Five Forces yang terakhir, Competitive Rivalry. Persaingan terjadi pada persaingan fitur dan kecanggihan yang ada di dalam smartphone. Selanjutnya, bagian 2, Consumer Behavior Profile. Pada bagian Consumer Behavior Profile, kami akan menjelaskan 6 jenis Consumer Behavior Profile, yaitu Who are they atau Occupant, yang terdiri dari pria dan wanita, usia 15-45 tahun, anak sekolah, mahasiswa, pedagang, karyawan kantoran, dan lain-lain. Yang kedua, Why do they buy atau Objective, karena stylish, mudah digunakan, harga yang terjangkau, hasil foto dan video yang bagus, kualitas, daya tahan baterai, dan fitur-fitur terbaru. Selanjutnya, What do they buy atau Object, yaitu Oppo A9 dan Vivo Y50. Selanjutnya, When do they buy atau Occasion, pada saat promo, launching perdana, pameran, atau pada saat dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah Where do they buy atau Outlet, pada toko HP terdekat, store resmi dari brand, atau e-commerce. Selanjutnya, How do they buy atau Organization, dengan menggunakan tunai ataupun kredit. Selanjutnya, bagian 3, Brief Company dari Oppo dan Vivo. Oppo and Vivo Brief History. Perusahaan industri mobile di Cina mulai berkembang pada 2016 seiringan dengan berkembangnya industri mobile dari perusahaan lainnya seperti Apple dan Samsung. Pertumbuhan ini dipicu karena kematangan dari sains dan teknologi dari industri mobile Cina. Beberapa produk smartphone atau mobile Cina yang mulai menyaingi pasar Apple dan Samsung adalah Oppo dan Vivo. Oppo Brief Company Profile. Brand Oppo pertama daftarkan pada tahun 2001. Pada 2004, Oppo berdiri dengan Sheng Mingyong menjabat sebagai CEO. Di tahun yang sama, Oppo Digital didirikan di Silicon Valley,
California, United States, yang melakukan kegiatan research and development dan produksi produk Blu-ray. Dari 2005 sampai tahun 2017, Oppo mengalami berbagai transformasi dalam proses operasinya. Sejak 2013, Oppo memfokuskan perusahaan ke bidang R&D dan produksi dan penjualan smartphone. Bisa kita lihat pada tabel di bawah bahwa pada tahun 2005 sampai 2011, Oppo berfokus pada R&D, produk MP3 dan MP4, serta Walkman S9. Pada tahun 2011 sampai 2012, Oppo mengeluarkan seri smartphone dengan keyboard QWERTY pertama mereka yaitu X903 dan mengeluarkan phone finder terkecil dengan nama Find 5. Pada tahun 2013 sampai masa kini, Oppo mengeluarkan Color OS atau software berbasis Android dan terus mengeluarkan produk smartphone lainnya. Vivo pertama dibentuk pada tahun 2009 di Dongguan, China oleh Sheng Wei. Sejak 2011, Vivo mulai masuk ke dalam bisnis smartphone dan berfokus pada pasar high-end dan ingin meningkatkan pengaruh di China. Karena kekalahan persaingan, Vivo mulai melebar ke pasar luar China. Pada tahun 2014, Vivo memasarkan produk smartphone lewat brand Vivo dan masuk ke pasar India dan terus melebar ke negara lain. Pada tabel di bawah dapat ditunjukkan pada tahun 2009 sampai 2014, Vivo dibentuk di Dongguan, China oleh Sheng Wei dan beroperasi di 4 kantor China memproduksi produk smartphone. Pada tahun 2014 sampai 2015, Vivo mulai melebarkan produksi ke India. Pada tahun 2015 sampai masa kini, Vivo masuk ke pasar smartphone Vietnam dan berfokus kepada mid-market dan terus melebarkan usahanya ke beberapa negara lain. Selanjutnya, bagian 4, Marketing Strategy. Yang pertama dari marketing strategy adalah market segmentation. Secara segmentasi geografik, Oppo meliputi warga Indonesia, domisili kota, kabupaten, dan daerah terpencil. Pada Vivo, segmen geografis yang ditentukan juga merupakan warga Indonesia, domisili kota, kabupaten, dan daerah terpencil. Pada segmen demografik, Oppo berfokus pada penduduk kelas menengah ke bawah, pelajar atau mahasiswa, dan generasi muda penggemar fotografi dan selfie. Pada segmen demografik Vivo, Vivo memfokuskan pada pelajar atau mahasiswa, generasi milenial, dan penduduk kelas menengah ke bawah. Pada segmen psychographic, Oppo berfokus pada masyarakat menengah ke bawah dengan rentang harga 3 juta sampai dengan 5 juta. Pada segmen psychographic Vivo, masyarakat menengah ke bawah dengan rentang harga 1,3 juta hingga 3,7 juta, menunjukkan bahwa harga ini adalah harga yang dapat dibeli segmen pasar. Market targeting dari Oppo dan Vivo adalah Oppo menarget masyarakat kelas menengah ke bawah, pelajar atau mahasiswa, dan generasi muda penggemar selfie. Pada Vivo, target pasar adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, generasi milenial, dan pelajar atau mahasiswa. Brand positioning dari Oppo A9 yaitu meningkatkan spesifikasi pada kamera dan RAM untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menciptakan pengalaman yang lebih baik untuk konsumen. Pada Vivo Y50, spesifikasi yang gahar yang difungsikan untuk mendukung aktivitas multitasking, gaming, dan foto atau videografi dengan harga terjangkau, memberikan price to performance kepada konsumen. Selanjutnya, dalam brand positioning terdapat brand mantra. Pada Oppo A9 2020 datang dengan layar lebar yakni 6,5 inci, 4 kamera, konfigurasi RAM dan ROM besar, baterai 5000 mAh, kekuatan prosesor Snapdragon 665, fitur dual speaker Dolby Atmos, dan juga fitur-fitur lainnya yang luar biasa. Oppo A9 2020 memiliki mantra atau slogan More Expert to a New Level. Pada Vivo Y50 datang dengan layar berdimensi 6,53 inci, konfigurasi RAM dan ROM besar, baterai 5000 mAh, kekuatan prosesor Snapdragon 665 dan berbagai fitur lainnya. Vivo Y50 memiliki mantra atau slogan More Power to You.
Pada point of parity, Oppo dan Vivo memiliki harga yang terjangkau, memiliki fitur kamera yang memenuhi standar, memiliki chipset dengan seri yang bagus, dan memanfaatkan brand ambassador atau technology reviewer sebagai strategi pemasaran. Nah, untuk membedakan posisi mereka dari brand positioning terhadap konsumer, Oppo memiliki kamera utama 2,4 kali megapiksel lebih besar dibandingkan dengan Vivo Y50. Selanjutnya, Oppo dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Perlindungan ini membuat layar lebih aman dan tahan terhadap beberapa guncangan bahkan goresan. Point of difference yang dimiliki oleh Vivo adalah ukuran layar 0,46% lebih besar dibandingkan dengan Oppo A9 dan memiliki kerapatan piksel yang lebih tinggi. Berikut merupakan produk dan harga dari Oppo A9. First release Indonesia's price menunjukkan dengan harga 3,999 juta rupiah. Selanjutnya, pada produk Vivo yang kita tunjukkan adalah Vivo Y50 dengan first release Indonesia's price sejumlah 3,700 juta rupiah. Selanjutnya adalah integrated marketing channel. Pada Oppo, communication channel yang digunakan adalah digital marketing, yaitu melalui social media, YouTube, lalu media cetak menggunakan majalah dan koran, lalu pameran dan billboards. Distribution and service channel yang digunakan Oppo adalah toko offline, seperti official store dan toko HP yang sudah bekerja sama, e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Selanjutnya, pada Vivo, communication channel yang digunakan adalah digital marketing, social media dan YouTube, media cetak yaitu majalah dan koran, pameran dan billboards. Distribution and service channel dari Vivo yaitu adalah toko offline atau official store dan toko HP yang sudah bekerja sama, e-commerce yaitu Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Selanjutnya, integrated marketing communication dari Oppo menggunakan iklan di berbagai media dengan menggandeng beberapa artis muda yang terkenal. Selanjutnya, pada Vivo, integrated marketing communication dilakukan dengan iklan di berbagai media dengan menggandeng beberapa gadget reviewer terkenal. Selanjutnya, integrated marketing communication dari Oppo menggunakan sales promotion yang menarik dengan menggunakan maskot dan sales promotion dengan pemberian cashback setiap pembelian. Selanjutnya, Vivo juga melakukan sales promotion yang menarik dengan menggunakan maskot dan pemberian cashback di setiap pembeliannya. Masuk ke marketing attack maneuver. Marketing attack maneuvers pada Oppo, strategi flank attack. Pada kuartal ketiga tahun 2019, Oppo melakukan strategi mengambil pasar kelas menengah yang masih kosong dan belum banyak mengisi, terutama pada fitur kuat kamera yang selama ini hanya ada pada kelas atas atau flagship. Strategi mengisi kekosongan fitur kuat kamera pada mid-range level dengan harga yang murah yaitu 3,9 juta membuat smartphone Oppo A9 ini terasa sangat murah dengan fitur andalannya, terutama fitur kuat kamera. Dengan mengeluarkan produk A9 dan tagline The New Expert, Oppo berhasil memimpin pangsa pasar di akhir 2019. Sedangkan pada Vivo memiliki strategi frontal attack. Pada kuartal pertama tahun 2020, Vivo memiliki strategi marketing frontal attack. Vivo terlihat ingin menyaingi pencapaian Oppo A9 di kelas menengah dengan fitur kuat kamera pada tahun 2019. Vivo meluncurkan Vivo Y50 di mana memiliki fitur mirip dengan harga di bawah harga Oppo A9, di mana pada peluncuran awal dibanderol dengan harga 3,7 juta. Kemudian diturunkan lagi pada bulan Juni 2020 dengan harga 3,5 juta, termasuk bundling paket data 36 GB dan streaming YouTube dari Indosat. Tentunya penurunan harga ini demi meraih pangsa pasar kelas menengah yang menyukai fitur kuat kamera dan beberapa fitur unggulan lainnya, dan demi memberikan price to performance yang terbaik di kelasnya. Fitur produk pada Oppo A9 hadir dengan 4 kamera untuk meningkatkan pengalaman fotografi ponsel kepada penggunanya. Kamera utama memiliki resolusi 48 megapiksel, diikuti dengan kamera wide angle 119 derajat, kamera mono sebagai filter foto, dan kamera mode portrait.
Pada bagian depan Oppo A9 tersemat kamera beresolusi 16 megapiksel dengan fitur L-Beautification. Fitur ini menjadikan swafoto terlihat lebih cantik alami dan membuat pengalaman swafoto dan foto grup merasa lebih menyenangkan. Perangkat kamera pada Oppo A9 dilengkapi fitur Ultra Night Mode 2.0 sebagai maksimalisasi kualitas fotografi malam hari. Oppo A9 juga dilengkapi dengan dapur pacu Snapdragon 665 dan untuk memaksimalkan kinerja dapur pacunya, Oppo A9 juga menggunakan RAM sebesar 8GB dan kapasitas memori 128GB. Oppo A9 juga hadir dengan kapasitas baterai yang tahan lama yang berkapasitas 5000 mAh yang bisa menyala penuh selama 19 jam pemakaian normal. Melengkapi perangkat ini, Oppo juga memberikan fitur GameBoost 2.0 untuk memaksimalisasi performa saat bermain permainan. Oppo A9 juga dilengkapi dengan audio Dolby Atmos Sound Effect. Dengan fitur ini, dipastikan bermain game dan menonton lewat perangkat ponsel tidak kalah seru dengan perangkat PC. Untuk fitur lainnya, Oppo A9 memiliki pemindai sidik jari di belakang layar dan Oppo A9 masih menggunakan layar IPS. Walaupun begitu, Oppo A9 sudah menggunakan USB Type-C. Ponsel ini menyasar pasar middle smartphone. Oppo A9 dibanderol dengan harga 3,9 juta. Berikut tampilan foto produk and advertising copy dari Oppo. Nah, sekarang marketing attack manuver pada fitur produk Vivo. Vivo Y50 itu dirilis pada Maret 2020 dan membawa beberapa hal yang sama dan mirip dari Oppo A9, yaitu seperti fitur kapasitas memori internal 8GB RAM dan 128GB ROM. Vivo Y50 juga didukung dengan prosesor Snapdragon 665 yang mampu meningkatkan performa smartphone. Vivo Y50 juga dilengkapi dengan desain layar terkini 6,53 inci Ultra OLED, kapasitas baterai 5000 mAh yang sama dengan Oppo A9, dan dukungan phone touch OS X berbasis Android 10, di mana hal ini sedikit di atas Oppo A9. Masih mengandalkan smartphone fotografi sebagai point of differentiation produknya, Vivo memberikan kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Di bagian belakang, ponsel ini memiliki 4 kamera berteknologi L-Quad kamera yang terdiri dari 13 megapiksel kamera utama, di mana hal ini sedikit berbeda dengan Oppo A9 yang memiliki 48 megapiksel pada kamera utama, 8 megapiksel super wide angle kamera dan 2 megapiksel super macro kamera dan 2 megapiksel bokeh kamera. Vivo Y50 juga memiliki fitur super night camera untuk mendukung pemotretan di tempat gelap. Vivo Y50 memiliki beberapa fitur unggulan yang menarik dibandingkan Oppo A9, yaitu adanya fast charging dengan 18 watt dan layar Full HD, sehingga membuat resolusi layar dan kepadatan pixel yang lebih baik. Keunggulan ini dibanderol juga dengan penawaran harga yang lebih murah, yaitu sebesar 3,5 juta, di mana itu lebih murah 500.000 dibandingkan dengan Oppo A9, sehingga membuat price to performa Vivo Y50 lebih baik dibandingkan Oppo A9. Berikut tampilan foto produk dan advertising copy dari Vivo, seperti cashback dan spesifikasi terkini dari Vivo Y50. Yang keenam, kita akan masuk ke interview. Customer interview report dari brand Vivo Y50. Kita mewawancara dari Nur Solehati, 25 tahun, pegawai honorer. Nur Solehati mendapatkan informasi dari internet. Pembelian dilakukan di toko ponsel, membayar secara cash. Menurut Nur Solehati, Vivo Y50 mudah digunakan, kualitas kamera yang bagus, spesifikasi RAM besar, dan harga terjangkau. Untuk customer interview Oppo A9, kita mewawancari Alif, 26 tahun, seorang mahasiswa. Alif mendapatkan informasi dari Instagram. Pembelian ia lakukan saat ada pameran. Pembayaran dilakukan secara cash. Menurut Alif, Oppo A9 harganya terjangkau, daya tahan baterai lama, dan kualitas kamera bagus.
customer interview dari Vivo Y5T, yaitu Sawal 60 tahun secara guru swasta. Sawal mendapatkan informasi dari pemilik toko ponsel. Pembelian dilakukan di toko ponsel dan ia melakukan pembayaran secara cash. Menurut Syawal, Vivo Y5T mudah digunakan, kamera bersih dan ketahanan fisik yang bagus. Selanjutnya customer interview dari Oppo A9. Kita menginterview Putri, 25 tahun, seorang pegawai honorer. Putri mendapatkan informasi di Instagram. Pembelian dilakukan di toko ponsel, ia melakukan pembayaran secara cash. Menurut Putri, Oppo A9 harganya terjangkau, daya tahan baterai yang lama, dan kualitas kamera yang bagus. Selanjutnya kita masuk ke retailer interview report. Dari brand Vivo kita mau mewawancari Mega, seorang promotor di Bantul. Menurut Mega, sebagian besar pembeli dari Vivo Y5T adalah pembeli dari kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Pembeli banyak dari pelajar dan pekerja. Pembeli 50% merupakan pelanggan baru dan 50% lagi pelanggan repeat yang sebelumnya menggunakan brand dari OVO. Biasanya mereka mendapatkan info dari pameran, Instagram, flyering, dan follow up user lama. Selanjutnya untuk retailer interview report dari Oppo A9, kita mewawancari Cindy, seorang promotor dari Solo. Menurut Cindy, pembeli dari kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Pembeli banyak dari kalangan pelajar dan para pekerja, terutama pada saat pandemi seperti ini lebih banyak pembeli dari kalangan pelajar. Pembeli 50% merupakan pelanggan baru dan 50% merupakan pelanggan repeat akan promosi melalui pameran, iklan, follow up user lama, flyering, dan Facebook. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang marketing insight. Selanjutnya recommended strategi for market leader. Pada tahun 2020, Vivo berhasil menjadi nomor 1 dalam penguasaan pasar smartphone di Indonesia. Tentunya hal ini tidak terlepas dari strategi value for performance yang dimainkan disertai dengan berbagai kegiatan marketing yang masif di berbagai media baik televisi maupun media online. Tentunya posisi sebagai market leader harus terus dipertahankan sehingga produk yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Pasar saat ini didominasi oleh generasi milenial dan pekerja baru, sehingga penguasaan pasar di kelas menengah dan bawah harus tetap berfokus pada value for performance seperti yang sudah dilakukan pada produk Y5T. Kedepannya, pengembangan produk terbaru dari produk lama Y5T ini sangat penting dalam usaha mempertahankan pangsa pasar smartphone di Indonesia, sehingga perlibatan konsumen melalui co-creation dan feedback respon akan sangat penting dalam menangkap perubahan selera konsumen. Pada tahun 2020, Oppo dapat diungguli oleh Vivo karena adanya market strategi yang dilakukan Vivo, yaitu value for performance dan menjadi point of difference dari produk Vivo. Value for performance ini adalah strategi produk yang memiliki harga murah, akan tetapi mempunyai fitur kekinian yang diinginkan konsumen sebagai fitur fast charging, fitur kamera quad kamera, fitur kapasitas baterai yang lebih besar, dan game booster untuk gamer. Penentuan harga atau pricing menjadi faktor yang penting dalam meluncurkan suatu produk, bukan hanya fitur yang lengkap tetapi juga harus menjadi produk yang termurah dengan fitur yang sama dengan pesaing. Strategi lain yang bisa Oppo lakukan adalah dengan melakukan pembentukan komunitas dan movement untuk pecinta produk dengan fitur tertentu. Misal, komunitas dan movement selfie, wavy, bahkan groovy, dan mengadakan kompetisi di mana pemenang mendapatkan hadiah yang mewah dan dipublikasikan ke dalam acara yang menjangkau semua kalangan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.